Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Oktavia dari jurusan Pendidikan IPA. Saya akan mempresentasikan tentang mini desa saya ke Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT Padang Mengatas. Di mana penelitian ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas konservasi sumber daya alam yang diampu oleh Bapak Arif Mutacin. Untuk latar belakang penelitian ini yaitu sektor peternakan masih berperan penting bagi proses pembangunan terutama di daerah pedesaan. Peternakan di Indonesia pada umumnya sudah baik, tapi bukan berarti tidak ada masalah pada sektor ini. Hal ini bisa kita lihat dari hasil daging dan susu dari ternak yang ada di Indonesia pada umumnya. Untuk ternak sapi adalah salah satu jenis ternak yang potensial dan mempunyai prospek untuk menghasilkan daging dan susu. Usaha peternakan ini mempunyai ciri khas yaitu dengan memperhatikan manajemen dan teknik yang digunakan dalam usaha tani dan peternakan. Untuk perkembangan peternakan sapi di Indonesia secara umum masih kurang baik. Oleh karena itu, salah satu upaya meningkatkan usaha ternak yaitu dengan pembuatan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT di Padang Mengatas. Di mana untuk luas kawasan BPTU HPT Padang Mengatas adalah 280 hektar yang terdiri dari 268 hektar merupakan lapangan rumput dan pastura, 12 hektar untuk fasilitas yang lainnya. Untuk letak BPTU HPT Padang Mengatas berada di kaki Gunung Sago, Padang Mengatas, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk rumusan masalah yang saya ambil yaitu apa upaya konservasi yang dilakukan untuk menghasilkan sapi unggulan di BPTU HPT Padang Mengatas, dan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya konservasi yang dilakukan untuk menghasilkan sapi unggulan di BPTU HPT Padang Mengatas. Untuk kerangka teori yang pertama yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yaitu bibit, pakan, dan manajemen pengelolaan. Yang pertama untuk bibit sapi yang baik bisa diperoleh dengan melihat sifat kualitatif dan kuantitatifnya. Kemudian untuk pakan, jenis pakan yang baik untuk sapi adalah hijauan dan konsentrat. Kemudian untuk manajemen pengelolaan. Manajemen pengelolaan merupakan teknis yang harus dilakukan dalam usaha peternakan, baik dalam pemeliharaan, kebersihan kandang, dan pengendalian penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pakan ternak terdiri dari 3 jenis yaitu pakan hijauan, pakan penguat atau konsentrat, dan pakan tambahan. Untuk pakan hijauan adalah pakan yang berasal dari tanaman mulai dari ujung akar hingga pucuk daun. Itu pakan penguat atau konsentrat. Pakan penguat adalah bahan dengan kadar serat kasar yang rendah sehingga lebih mudah dicerna dibandingkan dengan hijauan. Bahan pakan konsentrat dapat dikelompokkan menjadi konsentrat sumber karbohidrat dan konsentrat sumber protein. Kemudian yang ketiga yaitu pakan tambahan. Pakan tambahan adalah pakan yang diberikan pada ternak dalam jumlah sedikit. Satu tambahan yaitu berupa vitamin, mineral, urea, dan mikroorganisme. Kemudian untuk sistem pemeliharaan ternak ada 3 yaitu ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Untuk pemeliharaan ekstensif, sapi-sapi dilepaskan di padang pengembalaan dan digembalakan sepanjang hari mulai dari pagi sampai sore hari. Untuk pemeliharaan semi-intensif, sapi-sapi pada siang hari diikat dan ditambatkan di ladang, kebun, dan pekarangan yang rumputnya subur. Kemudian untuk pemeliharaan intensif, sapi-sapi yang dipelihara secara intensif pada umumnya hampir sepanjang hari berada di dalam kandang. Kemudian untuk hijauan pakan ternak ada 5 jenis yaitu rumput gajah, rumput benggala, rumput raja, rumput Meksiko, dan rumput setaria. Untuk metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pekerja di bagian kandang di BPTU HPT Padang Mengatas. Untuk lokasi penelitian yaitu di kaki Gunung Sago, Padang Mengatas, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk subjeknya yaitu satu dari pengelola di BPTU HPT Padang Mengatas. Kemudian untuk teknik analisis data adalah dengan studi kasus. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah singkat terbentuknya BPTU HPT Padang Mengatas. BPTU HPT Padang Mengatas ini pada awalnya merupakan stasiun peternakan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan ternak yang pertama kali dipelihara yaitu ternak kuda. Kemudian pada tahun 1950 nama BPTU HPT Padang Mengatas ini dinamakan dengan ITT atau Induk Taman Ternak. Kemudian pada tahun 1982 ITT diubah menjadi Balai Pembibitan Ternak atau Hijauan Pakan Ternak atau BPT HPT. Kemudian setelah tahun 1982 hingga sekarang namanya berubah menjadi Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak atau BPTU HPT. Kemudian untuk pemeliharaan
pemeliharaan pakan atau rumput-rumputan. Yang pertama ada pengolahan lahan. Untuk pengolahan lahan dimaksudkan untuk mempersiapkan media tumbuh bagi hijauan melalui beberapa tahap, yaitu pembersihan lahan dari semak belukar, pembajakan, dan penggaruan atau perataan tanah. Peralatan yang digunakan berupa traktor, cangkul, garu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua untuk penanaman. Untuk pola penanaman hijauan yang dilakukan ada 3 cara penanaman, yaitu disebarkan terutama untuk biji atau benih di padang pengembalaan. Yang kedua adalah melarikan atau jalur dengan stik atau panjang 2 buku lebih kurang 25 cm, poles atau sobekan rumpun, dan rhizome atau stolon. Kemudian yang ketiga dalam gundukan untuk tanah yang kurang subur dengan stick, poles, dan rhizome. Kemudian untuk pemupukan bertujuan untuk mempertahankan atau memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan produksi hijauan. Kemudian untuk perawatan tanaman, perawatan dilakukan dengan cara membersihkan tanaman dari gulma, menggemburkan tanah 1 minggu setelah tanam dan 1 minggu setelah pemanenan atau pemotongan. Kemudian pada pemanenan, untuk panen rumput pertama dapat dilakukan setelah rumput berumur 60 hari. Pada pemotongan selanjutnya dapat dilakukan setiap umur 40-50 hari sebelum berbunga. Tinggi pemotongan dibuat 10-15 cm dari permukaan tanah dengan tujuan untuk mempercepat tumbuh anakan. Kemudian jenis sapi yang ada di BPT pada mengatas yaitu simental, limosin, sapi Bali, sapi zebu, Belgian blue, dan sapi pesisir. Kemudian untuk penutup, yaitu kesimpulannya adalah manajemen pemeliharaan ternak sapi potong di BPT UHPT pada mengatas meliputi pembibitan, kekandangan, pakan, kesehatan ternak, dan reproduksi. Kemudian manajemen hijauan pakan ternak APT di BPT UHPT pada mengatas, yaitu ada penyediaan pakan hijauan dan konsentrat. Kemudian sistem pemeliharaan di BPT UHPT pada mengatas yaitu semi intensif atau pastura dan intensif. Kemudian jenis hijauan pakan ternak di BPT UHPT pada mengatas yaitu rumput, pengembalaan, rumput potong, dan leguminosae. Sekian dari saya, akan menampilkan video kunjungan saya ke BPT UHPT pada mengatas. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.